Belum ada muncul di layarku, nggak tahu di tempat yang lain. Udah ada, Saf. Oke. Sekarang. Bentar ya. Oh, Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus stroke. Di sini anggota kelompok kami ada Amira Razila, ada Diva Trisya Wahyuni, Ersa Anjuli Saragi, Rahma Nurlia Putri, Syafa Mulyanti Aisyah, dan Yohana Magdasari Simbolon, yaitu saya sendiri. Lanjut, Pak. udah guys. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu ada bagian pertama assessment, bagian kedua diagnosis, bagian ketiga intervensi, bagian keempat monitoring dan evaluasi, bagian kelima pembahasan, dan bagian keenam kesimpulan. Bagian 1 assessment. Di sini assessment screening gizi kami lakukan menggunakan formulir Subjective Global Assessment atau SGA. Bisa kita lihat di sini. Formulir screeningnya. Dan untuk bagian antropometri, kami menggunakan estimasi tinggi badan berdasarkan rumus cum laude.
yaitu rumusnya tinggi lutut 1,88 ditambah 71,85 dan hasilnya tinggi badannya adalah 155,51 cm. Dan untuk berat badan kami menggunakan rumus Ross Laboratories, yaitu rumusnya tinggi lutut dikali 1,09 ditambah lingkar lengan atas atau lila dikali 3,14 dikurang 83,72 dan hasilnya adalah 69,975 kg. Itu adalah estimasi tinggi badan dan berat badan dalam laporan kami. Selanjutnya biokimia. Sini bisa kita lihat dalam biokimia kadar gula darah Tuan AM itu termasuk tinggi, trigliserida, dan juga leukosit, ureum, dan SGPT termasuk tinggi dan selebihnya normal. Untuk fisik klinis dari data yang dihasilkan, itu pasien mengalami mual muntah, sulit buang air kecil, kesadaran menurun, lemah, pusing, tangan dan kaki sulit digerakkan, lalu ada edema juga. Kemudian denyut nadi, itu 80 kali per menit, dalam kategori rendah. Suhu badan 34,6 derajat Celcius, dalam kategori rendah juga, dan juga tekanan darah 170/110, termasuk kategori tinggi. Riwayat makan yang diberikan yaitu dalam bentuk cairan oral. Ada teh manis. Lalu lemak, jenis lemak ada daging, telur, dan ikan. Jenis lemak nabati ada tahu dan tempe. Sayuran konsumsi sebanyak 4-5 kali seminggu. Buah-buahan ada apel, pisang. Nah, untuk keadaan sekarang, asupan energi totalnya ada 1.228 kilokalori. Asupan lemaknya 14 gram, asupan protein 236 gram. DM 1900. RG yaitu 2 gram per hari. Obat yang dikonsumsi ada Saptopril dan Simvastatin. Riwayat personal. Usia 52 tahun, pekerjaan yaitu sebagai guru SMP, agama Islam. Lanjut. Next, Pak. Nah, kemudian pada bagian 2 ada diagnosis gizi. Diagnosis gizi yang kami dapatkan berdasarkan hasil data yaitu inadequate energi intake berkaitan dengan hasil recall Tuan AM yaitu total intake energi sebesar 1.228 kilokalori ditandai dengan kekurangan energi asupan makan yang dikonsumsi. Yang kedua, decreased nutrient needs
berkaitan dengan riwayat makan Tuan AM, yaitu suka menambah kecap pada makanan dan sering ngemil, ditandai dengan hasil pemeriksaan fisik klinis menunjukkan tekanan darah yang tinggi, yaitu 170/110. Yang ketiga ada inadequate fat intake, berkaitan dengan hasil recall Tuan AM, yaitu total lemak intake sebesar 14 gram, ditandai dengan hasil lemak intake yang kurang dari hasil asupan makanan. Selanjutnya ada inadequate protein intake, berkaitan dengan hasil recall Tuan AM dengan total protein intake yaitu 13,3 gram, ditandai dengan hasil protein intake yang kurang dari hasil asupan makanan. Ada juga inadequate carbohydrate intake, berkaitan dengan hasil recall Tuan AM, yaitu total karbohidrat intake sebesar 236 gram, ditandai dengan hasil karbohidrat intake yang kurang dari hasil asupan makanan. Next. Selanjutnya, ada juga diagnosis utilisasi gizi terganggu berhubungan dengan keluhan utama pada pasien, ditandai dengan Tuan AM mengkonsumsi obat-obatan seperti saptopril dan simvastatin. Lalu, perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan seringnya mengkonsumsi makanan berlemak seperti santan, daging, dan kecap, ditandai dengan hasil laboratorium yang menunjukkan kadar lemak dalam darah di atas normal, yaitu 148 mg/dl. Interaksi makanan dan obat berhubungan dengan keluhan utama pada pasien, ditandai dengan Tuan AM mengkonsumsi obat-obatan seperti saptopril dan simvastatin. Lalu kurang pengetahuan terkait makanan dan gizi berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang yang ditandai dengan jenis makanan yang tidak bervariasi, di mana kebanyakan merupakan makanan bersantan, suka menambahkan kecap pada makanan, dan suka mengemil. Lalu, ada juga pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan belum terpapar informasi makanan dan gizi, ditandai dengan hasil biokimia terkait tadi serta tekanan darah 170/10. Kemudian, bagian 3, intervensi gizi. Intervensi gizi yang kami berikan kepada Tuan M dengan tujuan memberikan makanan secukupnya supaya dan mempertahankan status gizi optimal, membantu mengatasi badan bila obesitas atau obesitas. Lalu mempertahankan keseimbangan dan elektrolit. Prinsip diet yang kami berikan yaitu diet rendah lemak tahap 1, energi untuk Tuan AM disesuaikan dengan kebutuhannya. Protein sebesar 10 hingga 20 kebutuhan. Nah, pada tahap 1, lemak jenuh itu lebih kecil dari 10% lemak tak jenuh, 10 hingga 15% dari kebutuhan total. Sampai 300 karbohidrat sedang, yaitu 50-60% dari kebutuhan total. Mengkonsumsi ini mengurangi makanan yang berlemak tinggi, seperti makanan bersantan dan digoreng, tetap ditumis dengan sedikit minyak saja. Gam diberikan kepada pasien dengan edema terlalu berat. Pemberian makanan sehari sama dengan diet garam rendah. Implementasinya memberikan
memberikan edukasi gizi tentang pola makan dan konseling, kemudian memberikan menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan perhitungan gizi tuan AN. Kebutuhan energi 1764 kiloin 42 gram, lemak 10 gram, karbohidrat 188,8. Ini rancangan menu. Ada energi 1000 kalori, protein 109 gram, lemak 33,54 gram, karbohidrat 282 gram, dan natrium 375 mg. Monitoring perilaku dan lingkungan terkait gizinya. Ini hasil pemeriksaan lab tentang kadar gula, lemak, dan SGPT di IMC yang direkomendasikan adalah lebih kecil dari 25 kg karbohidrat, tekanan darah normal 180. Kepatuhan pelaksanaan diet sangat diharapkan agar mencapai zat gizi normal. Monitoring yang dilakukan pemberian motivasi dan edukasi terkait medis-skopia, IS, hipertensi 2, dan DM2, dan juga dyslipidemia. Dan zat gizi pada kasus ini memiliki pola makan sehari dengan 1 hingga 2 kali selingan per hari, dan jarang mengkonsumsi lauk hewani 2-3 kali seminggu, sedangkan ayam sering dikonsumsi pasien. Pasien mempunyai kebiasaan mengemil dan makanan dan mengikuti apa yang disukai istri saat sarapan. Untuk itu tuan AM diberikan rendah lemak, yakni lemak yang masuk dari makanan. Dan gejala terkait gizi, hipertensi stadium 2 itu monitoring dilakukan melalui pengukuran terhadap tekanan darah setiap minggu. Tekanan darah normal itu 120/80. Pada tipe 2, 159 mg/dl, monitoring dilakukan pengukuran tekanan darah hingga mencapai 60 hingga 110 mg/dl. Pada dyslipidemia itu trigliserida 148 mg/dl. Monitor yang dilakukan adalah pengukuran lemak setiap minggunya hingga mencapai nilai normal, yaitu 34 hingga 143 mg/dl. Evaluasi secara keseluruhan, yaitu apabila terjadi perubahan terkait tekanan darah, gula darah, dan kadar lemak trigliserida. Bagian 5, pembahasan. Berdasarkan hasil screening dan antropometri menggunakan SGA, yaitu dengan skor 7 dalam kategori gizi baik atau ada peningkatan secara signifikan AM. Keluhan yang dialami Tuan AM yaitu keluhan kesadaran, kesulitan berbicara, lemah, dan pusing. Obat yang dikonsumsi ada Sapril, simvastatin. Nah, berdasarkan hasil tersebut, berdasarkan hasil lila, perhitungan lila dan tinggi lutut, maka
didapatkan hasil IMP yaitu sebesar 29,09, di mana status gizi tersebut berada dalam kategori obesitas 1. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan jajan makanan, sering menambahkan kecap dalam makanan. Analisis dokter. Berdasarkan analisis dokter Tuan AM, mengalami stroke disebabkan oleh dislipidemia, diabetes tipe 2, dan hipertensi 2. Berdasarkan pemeriksaan biokimia, kadar gula darah dan trigliserida cukup tinggi, dan diberikan diet dan terapi untuk pasien stroke. Oleh karena itu, diperlukan dokter ahli gizi untuk mencapai status gizi yang normal. Lanjut. Analisis diagnosis. Berdasarkan hasil diagnosis yang telah dilakukan, maka Tuan AM memiliki diagnosis kurangnya asupan ini karbon dan kemudian adanya kelamin, jenis makanan, yang tidak bervariasi. Analisis intervensi gizi. Ada dua hal yang penting dalam intervensi, yaitu perencanaan dan implementasi, yang bertujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas status gizi normal Tuan AM. Berdasarkan hasil screening dan diagnosis, pada kasus Tuan AM dengan masalah stroke, disertai dislipidemia, hipertensi 2, dan diabetes tipe 2, maka intervensi yang dilakukan adalah diet rendah lemak, pembatasan lemak, pembatasan konsumsi natrium juga dilakukan untuk mengontrol tekanan darah, serta pembatasan konsumsi karbohidrat, glukosa, dan mengontrol kadar gula darah Tuan AM. Selanjutnya, analisis, monitoring, dan evaluasi. Intervensi tersebut akan dilakukan melalui pemantauan agar mencapai target diet, pembatasan diet rendah lemak, natrium, karbohidrat, dan gula dipantau berdasarkan jumlah kalori, serta asupan lemak, karbohidrat, glukosa, dan natrium makanan yang dikonsumsi. Evaluasi dapat dilihat terkait data biokimia dan fisik klinis Tuan AM. Pengukuran tekanan darah, berat badan setiap minggunya untuk mengetahui perubahan tekanan darah yang terjadi hingga mencapai normal dan stabil. Pengukuran kadar glukosa dilakukan 2 kali dalam sebulan. Evaluasi tetap dilakukan setiap bulannya terkait kestabilan tekanan darah, berat badan, kadar glukosa, serta kepatuhan Tuan AM dalam menjalankan diet dengan pola makan yang seimbang. Bagian 6, kesimpulan. Berdasarkan dari asesmen dan data yang telah didapatkan, diketahui bahwa Tuan AM dengan tinggi badan 155,51 cm dan berat badan 69,9 kg. Berdasarkan analisis dokter, Tuan AM mengalami stroke yang disebabkan oleh dislipidemia, diabetes tipe 2, dan hipertensi 2. Dan berdasarkan pemeriksaan biokimia, kadar gula darah dan trigliserida Tuan AM cukup tinggi. Maka monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap perilaku dan lingkungan terkait gizi dengan pembatasan diet rendah lemak, natrium, karbohidrat, gula yang dipantau berdasarkan jumlah kalori serta asupan lemak, karbohidrat, glukosa, dan natrium yang dikonsumsi oleh Tuan AM. Dan dilakukan evaluasi dengan melihat dampak terkait data biokimia dan fisik klinis Tuan AM, seperti pengukuran tekanan darah setiap hari, berat badan setiap minggu, pengukuran kadar glukosa darah 2 kali sebulan. Sekian dari presentasi kelompok 5. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.
Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Untuk yang kelompok lain, ada yang berbeda nggak dari materinya, guys? Len mau kasih tahu kalau misalnya di kelompok 4 itu sama kayak kelompok si apa tadi Safa sama si Yoyo. Apa namanya dari Lila kan, terus diestimasi lagi ke tinggi badan sama berat badan. Tapi ada perhitung berat badan sama tinggi badan yang sedikit berbeda. Tapi untuk perhitungan estimasinya kayaknya hampir sama deh. Terus kayaknya rata-rata hampir sama, cuma nanti di diagnosis gizinya kami sedikit kurang gitu dibandingkan dengan kelompok Yohana. Itu sih dari kelompok 4. Kalau ada teman-teman dari kelompok yang mau tambahin juga nggak apa-apa. Terima kasih. Mau nambahin dikit aja, kalau dari kelompok 4 itu estimasi BB sama TB-nya itu pakai rumus Supariasa 2002. Itu aja sih guys. Makanya mungkin ada perbedaan dari kelompok 5 tadi. Kalau yang dari kelompok 7 di bagian prediksi interaksi antara obat dan makanan, itu diagnosanya ke dia tetap diabetes karena efek samping dari kapsul sama simvastatin itu di bagian sulit untuk BAB, pencernaan, diare. Ini akan juga. Ini sama. Kami dari kelompok 2, kelompok 8, setidaknya hanya kami belum mengukur antropometrinya. Kemudian di diagnosisnya ada yang kami belum, tapi di kelompok 1 sudah ada. Terus sama untuk pemberian diet rendah garam itu kami kasih diet rendah garam 3, sedangkan Sata 1. Terus yang lainnya hampir mirip, perhitungan gizinya juga hampir mirip. Mungkin itu saja, terima kasih. Kalau dari kelompok kami, itu dia prinsip dietnya itu diet fase pemulihan atau diet stroke 2.
dengan rendah garam 1 itu aja yang beda. Berarti hampir semua sama kali ya. Cuma beda paling diagnosisnya ada yang kurang atau ada yang berlebihan. Terus perhitungan antropometri estimasinya beda rumus. Terus interpretasi obatnya sama pemberian diet. Ada lagi nggak? Kayaknya itu aja deh, Saf. Kayak antrokan, diagnosis, terus nanti berkaitan perhitungan menu. Kayaknya itu aja deh. Teman-teman lain boleh menanggapi kalau misalnya ada yang beda, guys. Makasih. Oh ya, kalau di tempat kami yang screening giginya menggunakan MSD. Jadi kan kalau di kelompok SAPA menggunakan SGA ya, Saf. Iya, Len, kamu pakai SGA. Mungkin kelompok lain ada yang selain MST dan SGA. Kami kelompok 8 sama kayak Lena.
mungkin sekian diskusi kita hari ini mengenai penyakit stroke. Mungkin kita akan diskusi di lain waktu bersama dengan Ibu juga. Dan laporannya dikumpulin paling lambat nanti malam jam 8. Mungkin ada yang mau direvisi atau yang lainnya, silahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Kita tutup aja ya diskusinya. Udah. Terima kasih, guys. Terima kasih, Sapa. Oke, terima kasih juga.